Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Untuk Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi. Karena mungkin biasa bagi kita, bisa berarti besar bagi orang lain. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mendapatkan akun belajar ID. Ya. Di sini ada dua cara untuk mendapatkan akun belajar ID. Yang pertama, bisa menghubungi operator sekolah. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mendapatkan, nanti bisa diunduh dari Dapodik sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan secara mandiri atau bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Caranya bagaimana? Nah, ini yang ingin saya tunjukkan, yaitu mendapatkan akun belajar ID secara mandiri. Caranya, Bapak Ibu silakan buka laman SIM PKB atau ke laman login SIM PKB ini ya. Kalau sudah tampilannya seperti ini, nanti ini kan ada dua opsi. Kalau di atas ini menggunakan nomor UKG, kemudian di bawah ada menggunakan akun belajar ID. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa belum mendapatkan atau memang belum mendapatkan, bisa dilakukan dengan cara dapatkan atau klik dapatkan akun belajar ID. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke laman isian form ya untuk mendapatkan untuk mengecek status akun belajar ID kita, apakah sudah aktif atau belum. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik sekolah masing-masing. Nah, kalau misalnya sudah diklik tadi, Bapak Ibu dialihkan ke laman isian form ini untuk mengecek status apakah ada ditemukan dalam pencarian nanti ya. Di sini sediakan ya, ada perintahnya segera periksa dan aktifkan akun pembelajaran. Bapak Ibu diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai dengan Dapodik. Ya. Tidak, kalau misalnya Dapodik tidak pakai gelar ya jangan pakai gelar, tidak boleh. Salah ya. Kemudian nama ibu kandung juga sesuai dengan yang di Dapodik. Kemudian tipe pengguna, Bapak Ibu kalau PTK ya pilih yang PTK ya, kalau peserta didik nanti peserta didik. Kemudian tanggal lahir isikan sesuai dengan tanggal lahir Bapak Ibu ya, sesuai formatnya ya, biasanya mintanya tahun dulu biasanya, baru bulan kemudian tanggal. Misalnya di sini 1995 misalnya Desember misalnya 11. Nah, ini contohnya saja ya nanti. Kemudian NPSN. Nah, ini yang yang juga tidak boleh salah. Semuanya tidak boleh salah, harus sama persis dengan yang Bapak Ibu daftarkan di Dapodik sekolah masing-masing. Nah, kalau misalnya sudah Bapak Ibu isi semua ya, nanti silakan Bapak Ibu klik periksa akun pembelajaran ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini saya sudah isi ya form yang disediakan tadi. Sekarang kita klik periksa akun pembelajaran. Nanti kita lihat apa muncul. Nah, ditemukan, berarti meskipun tidak atau belum diberikan oleh operator sekolah, Bapak Ibu bisa mencarinya di sini ya. Ini buktinya sudah ada tapi statusnya belum aktif. Nah, inilah yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk melakukan aktivasinya secara mandiri ya. Nanti caranya Bapak Ibu baca aja petunjuk yang ada di bawahnya ya. Seperti di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi email pribadi. Nah, misalnya Bapak Ibu isi di sini email pribadi Bapak Ibu apa misalnya? Bobby81 misalnya @gmail.com. Nah, misalnya ya, ini contohnya saja, Bapak Ibu ketik sendiri, kemudian klik kirim detail akun ke email pribadi ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah lakukan langkah ini ya, Bapak Ibu nanti akan dikirim akun ya, username sama password
akun belajar ID Bapak Ibu ke email pribadi yang Bapak Ibu daftarkan di sini. Silahkan dicek ke email pribadi Bapak Ibu, ya, nanti diambil akun tersebut, kemudian Bapak Ibu masuk ke laman mail.com, ketik aja di sini gmail.com. Nah, misalnya kita mau masuk ke email, ya. Nah, ini karena masih terkoneksi, jadi saya keluar dulu, ya. Saya keluar, send out semua. Masih ada lagi banyak. Nah, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu disediakan form ini, seperti kita masukkan alamat email biasa. Nanti Bapak Ibu masukkan alamat email akun belajar yang diberikan atau yang dikirim ke email pribadi Bapak Ibu tadi, ya. Misalnya saya buat di sini @guru SD belajar ID, misalnya. Kemudian klik. Ini karena salah, ya, karena contoh. Tapi Bapak Ibu masukkan yang sebenarnya, ya, sesuai dengan yang dikirim ke email. Bapak Ibu masukkan emailnya atau username-nya, kemudian password yang diberikan, itu lengkap. Dan kalau sudah, nanti Bapak Ibu diminta untuk menyetujui ketentuan dari Gmail itu. Bapak Ibu klik saja. Kalau misalnya bahasa Indonesia tulisannya ada terima, kalau misalnya bahasa Inggris ada tulisan accept, ya, accept. Tinggal diklik aja. Artinya Bapak Ibu menyetujui, ya. Nah, kalau misalnya sudah Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu diarahkan untuk mengganti password yang diberikan, yang dikirim melalui email pribadi tadi, disuruh diganti, ya, minimal dengan 8 karakter. Bapak Ibu silakan ganti. Kemudian kalau misalnya sudah diganti, artinya akun belajar ID Bapak Ibu sudah siap digunakan. Nah, kalau misalnya sudah aktif, baru Bapak Ibu login lagi ke SIM PKB, ya. Login awal lagi di sini, masukkan dengan menggunakan nomor UKG, kemudian kata sandi, login, kemudian Bapak Ibu tautkan, ya. Nah, untuk cara menautkan sudah banyak tutorialnya, Bapak Ibu bisa cari. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah tautkan, nanti untuk memastikan bahwa akun belajar ID Bapak Ibu sudah aktif, coba Bapak Ibu masuknya jangan menggunakan yang nomor UKG ini, tapi menggunakan yang akun belajar. Jadi Bapak Ibu masuk dengan akun belajar ID, ya, dengan password yang sudah Bapak Ibu ganti, ya. Kalau misalnya sudah berhasil masuk, itu artinya akun belajar ID Bapak Ibu sudah aktif dan siap digunakan dan tertaut statusnya, ya. Demikian, semoga dapat membantu dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.